Dua tiga sikat gigi, mari kita belajar lagi. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum. Q&A cek. Tidak seperti video-video sebelumnya, kali ini tidak hanya materi. Nah, kali ini Ibu juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang sudah bertanya. Yuk, kita mulai. Pertanyaan pertama ada dari 11 MIPA 6 dari Raden Muhammad Fauzan Habrari. Letak perbedaan teks eksplanasi dengan teks deskripsi di mana, Bu? Nah, letak perbedaannya dari namanya aja udah beda. Tapi yang namanya teks itu tidak pure 100% dia eksplanasi, tidak 100% dia narasi. Tapi yang membedakan adalah terperincinya sebuah teks, strukturnya, dan sebab akibatnya. Kalau deskripsi itu hanya menggambarkan kejadian-kejadian yang ada, tidak dituliskan beserta sebab akibatnya. Tapi kalau eksplanasi sudah jelas sumber yang ada, fakta, ada sebab akibatnya juga. Oke, pertanyaan kedua ada dari Muhammad Asya Fadilah 11 IPA 7. Teks eksplanasi juga berisi proses terjadinya sebuah fenomena. Apakah prosesnya itu dijelaskan sampai selesai seperti teks prosedur? Nah, intinya teks eksplanasi itu berbeda dengan teks prosedur. Kalau prosedur, ingat pembahasan kita di awal. Kalau teks prosedur hanya berisi langkah-langkah menyelesaikan sebuah masalah. Itu menjelaskan tentang sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Bisa fenomena alam, fenomena sosial, dan lain sebagainya. Contoh misalnya, kalau teks eksplanasi itu menjelaskan kenapa sih bisa terjadinya pelangi, kenapa sih bisa terjadinya virus corona, apa sih dampak dari virus corona. Nah, itu bisa ada sebab, ada akibat. Lagi pertanyaan dari Asya juga, masih dari Asya 11 IPA 7. Jadi bertanya terus, contoh dari kausal di teks eksplanasi itu seperti apa? Kita lihat dulu pengertian dari kausal. Kausal itu pengertian yang bersifat menyebabkan. Nah, jadi kalimat yang berisi tentang sebab itu disebut dengan kausal. Contoh, hujan turun secara berkala di bulan Juli menyebabkan kebanjiran pada sebuah daerah. Nah, jadi jika ada kalimat seperti itu, hujan menyebabkan banjir, maka itu mengandung kausal. Ada dari Tarisa Maretiliani. Dia bertanya, Bu, biasanya untuk pembuatan teks eksplanasi itu untuk bagian isinya terdiri dari apa aja, Bu? Nah, berarti Tarisa bertanya tentang isi dari teks eksplanasi. Ingat, setiap teks memiliki apa? Struktur. Nah, struktur itu yang menjadikan fondasi kita sebagai penulis menulis teks eksplanasi. Pertama ada apa? Deskripsi umum. Yang kedua, sebab akibat. Yang ketiga, ada interpretasi atau simpulan. Nah, jadi kalau mau menulis teks eksplanasi, kita harus tahu dulu pernyataan umumnya itu kita mau menuliskan apa. Contoh misalnya mau menuliskan tentang banjir. Nah, banjir adalah genangan air yang menggenangi bla 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 dan lain sebagainya. Nah, itu pernyataan umum, masih umumnya tentang banjir. Kita belum berbicara banjir itu disebabkan oleh apa. Kita belum berbicara banjir itu adanya di lokasi mana, kota mana, seperti itu. Nah, yang kedua ada sebab akibat. Mulai di sebab akibat ini dari sumber-sumber yang kita baca, dari data-data yang kita punya, kita tuliskan menjadi sebuah sebab akibat. Dari interpretasi atau simpulan, kita sebagai penulis boleh berargumen di sana, boleh berpendapat, tapi tidak sepenuhnya dengan pendapat kita. Pertanyaan keempat dari Vela Valentina kelas
11 IPS 2. Wela bertanya nih, apakah boleh dalam pembuatan teks eksplanasi kita menjelaskan suatu fenomena alam dalam suatu tempat secara mendalam? Ini bagus banget pertanyaannya. Memang teks eksplanasi itu kita suguhkan atau kita tuliskan berdasarkan benar-benar secara mendalam. Semakin banyak data yang kita peroleh, maka semakin banyak juga hal-hal yang ingin kita bahas dalam teks eksplanasi. Semakin akurat, semakin bagus karena teks eksplanasi berdasarkan kejadian yang ada. Nah, pertanyaan kelima ada dari Erli Reviana 11 IPS 4. Erli nanya nih, semua teks itu kan berbentuk informasi, tapi tidak semua teks yang berisi informasi itu adalah teks eksplanasi. Kenapa begitu, Bu? Nah, contohnya teks eksposisi, teks narasi, dan deskripsi. Itu juga bisa berupa informasi, tapi tidak eksplanasi. Mengapa? Belum tentu semua tentang yang dituliskan di eksposisi, eksplanasi, dan narasi menggambarkan atau menerangkan tentang fenomena alam. Jadi yang harus kita ketahui adalah cirinya fenomena alam yang menyuguhkan sebab akibat. Nah, pertanyaan ke-6 ada dari Bintang Raihan Rinaldi dan Andreas Januar. Wah, nanyanya doinan nih berdua. Pertanyaannya adalah, apakah setiap teks eksplanasi harus ada interpretasinya, Bu? Nah, ada nggak nih? Harus ada nggak? Nah, keutuhan sebuah teks itu harus sesuai dengan strukturnya. Jadi semakin lengkap strukturnya, semakin banyak datanya, semakin bagus yang disajikan, maka kelengkapan dari sebuah teks itu menjadi sesuatu yang utuh. Tapi kalau misalnya interpretasinya tidak ada, langsung pada simpulan, itu boleh juga kok. Tapi alangkah baiknya kita belajar menyempurnakan sebuah teks seperti itu. Kutipan hari ini, kita tidak bisa membuat semua orang untuk menyukai kita, tapi kita punya hati yang bisa di-manage untuk tidak membenci semua orang. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum.